Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bika semua, selamat sore, selamat siang, mungkin selamat pagi buat kalian yang dengerin, entah itu siang, sore, pagi, malam, mungkin sebelum kalian tidur. Di sini, di episode 12, Bika hadir lagi buat nemenin kalian nih. Nah, kali ini tuh kita kedatangan narasumber baru, di mana dia tuh masih semester 1, tapi buat prestasi-prestasinya tuh udah keren-keren banget. Siapa ya? Langsung aja kali ya. Halo Amrina. Halo Kak, Oke, gimana nih kuliahnya? Masih aman nggak? aman Kak aman. Semester Aman satu apa masih aman? yang santai. Oh gitu. Mungkin bisa kenalan dulu ke Sobat Bikes buat siapa sih sebenarnya narasumber kita hari ini? Namanya, terus kemudian asalnya, tanggal lahirnya, mungkin sosmed juga boleh. Baik, halo halo Sobat Tika, saya Amrina Zahratu Firda dari Rombel Pendidikan Biologi A 2023. Saya kelahiran Boyolali 7 Juli 2005. Biasa dipanggil Un- siapa nih? Oh, aku bisa dipanggil Amrina, bisa juga Firda. Ada Instagram atau mungkin TikTok gitu yang bisa sharing buat teman-teman Webcast. Kepoin sebenarnya mana sih ya orangnya kayak gitu. Aku main Instagram yaitu Zahra Firda. Tulisannya sulit sih, ZHR-nya double dua, Zahra Firda. Untuk TikTok aku cuman scroll TikTok aja, jadi untuk postingan di TikTok pun aku nggak ada. Ya udah itu ya teman-teman, kalau semisal teman-teman kepo siapa sih Amrina itu gitu. Kita bisa lihat-lihat di IG-nya tadi udah disebutin ya, bisa dicatat kalau misalnya kelewat tadi gitu ya teman-teman. Nih, mungkin aku mau tanya-tanya aja ya. Ini kan tadi Amrina tuh masih semester 1 kan? Nah, Ya, itu tuh yang aku dengar kabarnya kalau Amrina itu juara satu, juara 1 ya? ada dua Juara, Kak, juara 2, kalah di final. ya juara 2 di taekwondo. Tapi kamu masih juga ada kesibukan buat kuliah di semester 1 yang masih ibaratnya kayak perkenalan gitu ya. Gimana sih cara kamu tuh bagi waktu? Secara kan kamu ya otomatis kalau taekwondo gitu kan ada latihan khusus ya, nggak mungkin kayak kita langsung sekali jadi, itu nggak mungkin. Gimana nih, mungkin Baik bisa Kak. bagi-bagi sama teman-teman. Oke, jadi gini, untuk lomba kemarin, kejuaraan kemarin pada bulan September itu tingkat internasional, alhamdulillah mendapat juara dua, kalah di final itu selangkah aja udah emas tapi kalah. Itu aku kendala kalah itu karena aku nggak pakai softline Kak, jadi kan aku minus, kekuranganku mataku minus kan, harusnya kalau pakai softline pun bisa tuh menang gitu. Lagian dari pihak lawannya tuh lebih pendek dari aku. Terus kalau untuk membagi waktu di semester 1 pas itu tuh aku persiapan dari bulan Juni dan kehambat juga, nggak kehambat sih, kesibukannya juga karena itu dari biofriendship, terus dari PKKMB, dari ya yang kan awalnya latihan di rumah, rutin latihan di rumah, ikut klub. Latihan ikut klub itu biasanya seminggu 4 kali, hari Selasa, Rab, Selasa, iya Senin, Rabu, Kamis, sama Minggu. Terus Jumat juga berarti 5, kadang 5, kadang 4 gitu kan Kak. Terus ketika aku masuk kuliah kan, itu tuh banyak tuh kesibukannya dan pelatihku tuh mesti tanya terus kayak gimana Amrina persiapannya. Dari situ aku persiapan di Semarang, aku lari Kak. Jadi di habis PKKMB, habis perkenalan biasanya kan sampai jam 5, berangkat jam 5 pagi, selesai jam 5 sore. Nah, dari jam 5 sore itu aku langsung kembali ke kos, ganti
eh, itu jersey sama training kan. Terus aku lari ke FIK gitu Kak. Itu aku lakuin setiap sore. Padat banget juga ya ternyata. Iya Nah, Kak, demi. ini berarti latihannya tuh di mana ya kalau boleh tahu? Oh iya Kak, aku latihannya di Boyolali. Ikut klub, klub Singoprono. Aku gabung klub itu dari SD, kelas 3. Oh, udah cukup lama berarti ya. Berarti Ya, dari SMP udah mulai ini juga ikut perlombaan taekwondo juga. aku mulai berani itu Kak, baru SMP. Soalnya ya mental tuh butuh ya Kak. Dulu tuh di apa disuruh ayah, didorong-dorong ayah, diminta ayo ikut gitu. Aku namanya masih kecil kan kayak enggak, apalagi kan bela diri kan Kak gitu. Itu tuh awalnya tuh aku ikut taekwondo karena dorongan dari ayah. Aku belum suka kan Kak. Jadi ayahku itu guru olahraga dan aku TK udah disuruh ikut klub badminton, bulu tangkis. Tapi dari akunya nggak betah gitu. Terus ayah gini, masa itu nggak ada olahraga yang unggul gitu kan. Terus gimana gitu kan mas kecil kan. Nah dari ayah itu bilang ayo ikut taekwondo aja gitu. Aku tuh ikut tuh juga masih berat hati kak, disuruh lomba pun juga masih berat-berat hati gitu. Tapi dan akhirnya pun taekwondo bisa mengambil hatiku kayak iya ternyata seru juga, ternyata enak juga, bisa ikut kejuaraan sampai Salatiga, sampai Jakarta, sampai Jogja, Bali gitu kak. Tapi dari aku sih juga kejuaraan tuh baru sedikit karena eh biaya penginapan pun juga bisa dibilang itu kak cukup mahal. Apalagi aku berdua yang ikut berdua sekarang bertiga nih, sekarang bertiga sama adikku. Jadi kalau ikut kejuaraan pun adik-adikku ikut gitu loh kak. Jadi gak cuma aku aja gitu. Jadi untuk pengalaman kejuaraan pun cuman baru ya beberapa aja, nggak sebanyak teman-temanku yang lain. Tapi alhamdulillah dari pelatih meminta aku duluan nih yang jadi asisten pelatihnya gitu. Oh, sekarang jadi asisten pelatih juga. Iya kak, asisten pelatih. Oh, keren banget. Itu berarti tadi yang ikut taekwondo nggak cuma kamu, tapi adik kamu juga gitu ya? Ya, adik aku juga gitu. Itu kalau boleh tahu asisten pelatih taekwondo itu ngapain aja berarti ya? Oh, jadi di taekwondo itu kan ada sabuk merah sama sabuk hitam. Kalau sabuk hitam itu udah dibilang pelatih, kalau yang asisten pelatih itu sabuk merah. Kita itu di situ ngajar, terus ngelatih gitu kan Kak, latih, terus juga megang eskul-eskul gitu Kak, megang di klub, megang eskul, jadi juga punya adik junior. Terus juga ketika kejuaraan itu aku ikut kejuaraan tapi gratis gitu Kak. Jadi pelatihku bilang, ayo kamu official gitu. Jadi official tuh kerjanya ngapain aja? Kerjanya tuh ya dari mulai megang bagan pertandingan, dari mulai masukin administrasi pendaftaran si atletnya itu juga, terus briefing atletnya juga gitu, ntar pertandingan jalannya gimana gitu Kak. Waduh, keren banget. Ternyata ya di biologi itu ada Wonder Woman ya, bisa dibilang Wonder Woman. Ada penjaganya nih. Terus aku mau tahu nih, tadi kan sebelum adanya sebelum kamu kuliah itu kan persiapan kayak 1 minggu 4 kali 5 kalian gitu ya. Nah, Iya. sekarang kalau udah kuliah, kemarin cuman 2 kali ya, 2 kali 1 minggu. Oh, Minggu tuh jadi 2 kali. kalau kalau kuliah itu aku pulang setiap minggu Kak. Pulang setiap minggu, tapi iya, jadi setiap Sabtu kalau nggak hari Jumat aku balik, ntar aku hari Minggu itu aku udah ada di klub gitu. Dan baru kemarin minggu ini tuh aku nggak datang Kak. Dari pelatihku udah kayak udah ngecat aku gitu. Kayak, ini ada event apa pengambilan sabuk, kamu wajib datang ya gitu. Terus aku bilang maaf Bu, kan manggilnya pelatih, maaf pelatih gitu. Amrina nggak bisa, Amrina lagi di Semarang, ini juga mau persiapan UAS kayak gitu. Jadi pelatih kayak ya nggak enak kak, kayak oh ya udah gitu. Kesannya kayak
Terus aku ya udah deh gitu. Jadi aku itu di sini di Semarang ini punya temen nih, dia anak Undip, dia sama-sama taekwondo juga, sama-sama asisten pelatih juga, sama-sama senior juga di klub. Jadi aku di sini latihan dibantu sama temenku, maksudnya didampingi, ditemani juga. Jadi nggak cuma latihan sendiri, pernah enggak juga. Kalau dulu juga persiapan di sini setiap kejuaraan juga aku ke Undip juga Kak, kadang lari bareng gitu, terus latihan-latihan bareng gitu juga bisa. Terus kadang juga kalau misal nggak bisa ke sana ya aku latihan mandiri gitu, gitu Kak. Jadi rutin pulang terus. Oke, dari kesibukan kamu tadi yang ternyata setiap minggu pulang ya, setiap minggu pulang, itu kan benar-benar kayak nguras energi banget. Terus gimana nih buat kuliah kamu? Kayak tugas-tugas otomatis kan banyak ya, apalagi di biologi juga. Ya, mungkin nggak cuma biologi, yang lain juga ada. Cuman karena kita identik dengan laprak, terus gimana tuh nasibnya? Iya Kak, aku tetap ngerjain laprak pun juga sesuai eh, jadwal deadline-nya Kak. Deadline segini ditunggu ditunggu hari ini, aku juga ngumpulin ketika itu juga. Nah, untuk itu aku itu Kak udah mulai eh, istilahnya nyicil apa ya? Udah sedikit demi sedikit ngerjain gitu kan Kak. Terus juga kalau di rumah pun aku bakal ngerjain laprak. Jadi lapraknya aku bawa pulang kayak gitu. Terus aku tuh biasanya kan ngerjain semisal morfologi tumbuhan kan Kak. Itu hari Kamis. Berarti dari Kamis itu juga malam itu juga aku kerjain sampai hari Sabtu. Sabtu malam Minggu itu aku juga tetap pegang laprak itu di rumah, dalam kondisi di rumah juga ngerjain laprak. Terus paginya tuh baru dari jam 8 sampai jam 12 siang aku taekwondo. Nah, dari jam 12 siang tuh habis taekwondo aku pulang langsung ke Semarang gitu. Oh, Gitu Kak. gitu. Jadi Oke, oke. Terus kalau ini kan kita lagi minggu-minggu UAS ya teman-teman BKS. Terus gimana sih ini tetap latihan juga atau mungkin dari pelatihnya boleh ngizinin kamu kayak mungkin 2 minggu itu buat nggak latihan atau mungkin tetap latihan? kalau dari aku izin Kak ke pelatih karena aku kan eh, fokus sama asisten pelatih. Kalau untuk atlet itu emang non-stop kayak harus fisik terus. Tapi ini masa-masa ini itu aku lebih ke fokus ke asisten pelatih jadi asisten pelatih. Jadi ya tinggal izin ke pelatih. Maaf pelatih, Rina belum bisa hadir di klub kayak gitu, belum bisa ngelatih, belum bisa bantuin pelatih gitu kan Kak, belum bisa datang ke ujian itu kenaikan tingkat pengambilan sabuk juga, belum bisa kayak panitia gitu kan Kak. Jadi eh, kita taekwondo itu kan klub bukan perguruan dan kita tuh atlet kan Kak. Nah, juga ada asisten pelatih di situ tuh ada kenaikan sabuk sama pengambilan sabuk, istilahnya kayak ada ujian sama ada ambil rapot gitu Kak. Nah di situ yang ngurus itu selain pelatih asisten pelatih juga ikut berperan gitu Kak. Nah kemarin baru minggu itu kemarin itu ada pengambilan sabuk dan aku nggak bisa hadir, jadi pelatihku kayak oh ya udah iya iya nggak apa-apa. Dan untuk agenda berikutnya karena saya fokusnya ke asisten pelatih, jadi bisa dibilang pensiun dari atlet karena udah usianya kan Kak. Ya, karena dari kejuaraan-kejuaraan itu rata-rata itu umur yang diambil biasanya sampai tingkat SMA. Kalau sampai kuliah, umur-umur kuliah itu jarang Kak, jarang. Jadi jarang banget ada kelasku umur segini tuh jarang banget. Kalau ada pun aku bakal ikut, tapi kalau nggak ada aku fokus ke asisten pelatih itu. Dan untuk event berikutnya untuk aku besok Januari itu aku akan ujian kenaikan sabuk se-Jawa Tengah gitu Kak. Dan besok besok Jumat itu aku akan balik, akan fokus ke aku ningkatin fisikku karena 2 minggu ini fokus kuas. Aku jadi kan udah nggak latihan kan Kak, nggak latihan, ntar dikejar lagi, setelah dikejar lagi untuk persiapanku naik sabukku gitu.
gitu Kak. Oke, berarti ini ya perkiraan libur semester kamu bakal ada ujian itu pengambilan sabuk. Iya, Setelah ujian UNES, gantian ujian ini ya, taekwondo juga. iya, Tapi ujian nggak sabtu. apa-apa. Itu berarti dari awal emang hobi kamu kah? Iya, awalnya cuman dorongan, terus karena eh, keseringan, terus nyaman sama lingkungannya, dan akhirnya tuh juga hobi gitu Kak. Terus juga ada support system, weh. Ada support system kayak wah gitu, jadi ya makin semangat. Oh, ada support sistemnya di belakang gitu. Iya Kak. Oke lah ya. Emang seberpengaruh itu ya. Mau kamu Iya. bolak-balik ke berapa banyak pun ya kalau ada support system masih aman ya. Kalau gak gitu ya meleter ya Kak. Oh iya, boleh, boleh. Oke nih, aku mau tanya, ini kamu cuman ikut taekwondo aja atau mungkin ada kesibukan lain gitu? Atau rencana deh? Karena kan nggak mungkin ya kita di UNES mungkin kayak, ya walaupun emang kita udah punya satu plan, siapa tahu kamu punya plan berikutnya kayak gitu. Ada nggak di kamu? Kalau di aku emang ada plan yang lain Kak, tapi dari ayah pun juga batas sih Kak. Kayak, oh kamu udah ini udah unggul di sini, udah bisa fokus di sini, jangan sampai yang taekwondo ini kamu hilang gitu. Kayak udah ada prospek ke depannya, udah bagus. Jadi kamu boleh ikut ke UNES, tapi itu juga ada plan tujuanmu apa. Jadi maaf banget Kak, aku di biologi juga bisa dibilang jarang aktif. Kayak kemarin itu ada GWJ juga aku nggak datang. Itu aku balik, aku latihan, aku ngelatih juga. Jadi kayak event-event kayak gitu aku skip gitu Kak. Tapi eh kalau semisal biofriendship gitu-gitu gimana caranya aku tetap hadir. Terus aku juga ada plan tuh aku ikut Guslat Kak. Aku ikut Guslat kan karena aku dulu juga anak pramuka. Ayahku juga berlatar belakang pramuka dan guru itu biasanya nggak lepas dari pramuka gitu Kak. Jadi dari ayahku, oh iya ngizinin gitu. Jadi apapun tuh aku juga sebenarnya aku mau ikut UKM basket ya, mau ikut UKM renang kayak gitu. Terus dari ayahku juga jangan 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 gitu Kak. Terus juga mau bilang aku mau ikut hima gitu. Terus dari ayahku juga jangan kayak gitu kan. Terus loh ini gimana nih gitu. Terus aku mikir lagi, oh iya kadang pernah kayak event biofriendship gitu kan Kak, event besar kan kayak ngerekrut nih panitia. Nah, kayaknya aku bakal ikut di ngerekrut panitianya itu. Tapi kalau untuk join Hima, kayaknya belum bisa karena kesibukan juga, mohon maaf. Gitu. Jadi ya, kayak kalau mau ikut apapun itu tetap tujuannya apa gitu. Jadi ayahku bilang tujuannya apa dan jangan sampai taekwondonya tuh hilang. Jangan sampai yang udah jelas prospeknya itu kamu tinggalin hanya karena kebanyakan kegiatan gitu. Gitu Kak. Oke deh, mantep lah, bagus itu pilihannya plannya. Pas semua kan tergantung dari restu orang tua ya. Kalau orang tua nggak Iya Kak. ngizinin ya kita yang geda-geda sendiri nanti. Oh iya, em, apa ya? Aku mau tanya nih, kemarin kan waktu kamu latihan yang kayak 1 minggu 4 kali sampai 5 kali itu kan kayak kehambat sama bio, kehambat sama pokoknya acara-acara intinya perkenalan ini ya dari kampus, fakultas dan jurusan. Itu tuh kamu gimana waktu itu ngaturnya? Kayak kamu nyelesain tugas-tugasnya dulu atau kamu ngefullin hari ini aku nyelesain semua atau gimana? Itu aku bisa dibilang terlambat juga bisa dibilang iya Kak. Itu aku gagal di bagian buku AAB itu. Itu aku sebenarnya udah aku plan nih kayak ntar aku cicil bisa nih bisa kayak gitu. Terus aku udah nyoba cicil kerjain sedikit demi sedikit. Terus aku ditelepon sama temanku, ayo balik ke Boyolali ikut ayo balik ke Boyolali ini disuruh pelatih latihan gini-gini. Terus oh aku udah mikirnya oh udah nih aku udah ngerjain sedikit gitu. Terus aku kira-kira sih targetku bisa ya Kak. Ternyata itu pas balik tuh masih banyak gitu Kak kayak waduh nggak tepat sasaran nih kayak gitu terus dan itu tuh aku sampai nggak tidur juga ngerjain
Pas itu tuh apa ya? eh Intinya biofriendship tuh kumpul jam 6. Aku baru pulang itu malamnya jam berapa ya? Jam 10 kayak, jam 10 malam. Dan itu tuh aku langsung ngerjain dari jam 10 malam sampai jam 1 pagi aku nggak tidur. Dan itu tinggal dikit banget. Tinggal, tinggal sedikit banget gitu Kak. Jadi ya eh tetap usaha, tapi sekuat, sekuat bukan sih. Segimana pun Sebisanya gitu ya. rencanain, kalau semisal nggak sesuai ya sering gitu loh Kak. Gitu. Oh Yang iya, penting iya, iya. Yang penting udah semua ada cicil lah ya. iya, iya Gak gitu apa-apa, tetap. yang penting waktu kuliah jangan sampai kayak gitu ya. Iya Kak, siap. Tadi ngomong-ngomong ini ya, dulu ikut pramuka juga. Iya. Kebetulan aku juga ikut nih. Oh, sama ada nggak? Ya, samaan. Hmm. Oke, dari aku udah cukup nih buat tanya-tanya ke kamu. Kira-kira kamu ada kayak mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang lain, teman-teman BKS yang lain, terutama dari maba-maba kan di sini kayak masih ibaratnya tuh masih perkenalan lingkungan UNES yang wow, apalagi di biologi ya kayak laprak-lapraknya, dosen-dosennya kayak gitu ya. Itu terus kayak gimana sih cara kayak ngatur waktu terus prioritas sih kayak prioritas. Kamu kan tadi kalau kamu itu ngutamain kayak ngerjain tugas-tugas dulu, kayak lapak-lapaknya selesaiin dulu baru kamu bisa eh, ke klub kamu balik ke Boyolali kayak gitu. Terus pesan-pesan buat teman-temannya kamu gimana? Oke, terima kasih Kak. Halo sahabat Bikas, jadi saya di sini Amrina, semester 1, juga masih awal ya. Untuk teman-teman tetap semangat, pesan dari aku, atur waktunya sebaik mungkin, entah itu ntar rencananya berhasil atau enggak, gagal atau gimana pun, yang penting ada target ke depannya, yang penting ada planningnya mau gimana, dan jangan tak pernah takut untuk mencoba. Dan gimana ya, kita mencoba itu kalau misal nggak ada dorongan dari pihak manapun, kayak aku yang jadi support system itu kita diri sendiri lah yang harus mendorong, kayak harus nih kita harus ada pengalaman, jadi nggak cuman fokus ke akademik aja, tapi gimana caranya itu dikembangin lagi gitu. Gitu Kak. Oke, gitu aja. Ya, ini Bisa tetap aku semangat buat simpulin. teman-teman. Oke, bisa aku simpulin ya nih buat sobat Bigas, teman-teman semua, entah itu dari semester 1 atau mungkin semester 2, enggak deh, semester 3, pokoknya semester-semester ganjil yang di atas juga, pesannya buat em, hobi-hobi tetap dijalanin, cuman kita bisa lebih fokus ke kuliah kita, kayak gitu dulu ya. Terus juga kalau misalnya kita mau ikut suatu mau ikut suatu organisasi atau mau ikut suatu kesibukan yang lain, itu tuh ingat yang pertama tujuan kita apa, terus apa sih kira-kira kita bisa nggak ngelakuin itu. Terus habis itu kalau misalnya kita nggak bisa ya kita utamain apa yang udah jadi passion kita kayak gitu ya biar nanti apa yang udah jadi passion kita malah ketinggalan sama kesibukan kita yang masih baru kayak gitu yang ibaratnya yang udah lama-lama nih yang udah jadi bakat kita malahan ketimbun kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Terus habis itu jangan lupa juga buat bisa atur waktu sebaik mungkin. Yang pertama ya kita kembali lagi karena kita jadi mahasiswa, jadi kita harus nyelesain tugas-tugas dulu, baru kita ikut kayak terserah teman-teman mau ikut hobinya teman-teman lagi atau mau ikut suatu kegiatan atau ya yang teman-teman ambil harus intinya apa yang kalian ambil harus kalian tanggung jawab sendiri gitu ya. Terus tadi juga ada pesan dari Amrina kalau semisal nggak ada apa support sistemnya dari diri sendiri. Ya gitu tadi buat pesan-pesannya ya. Oke.
ini sekian dari kita berdua ya, Amrina. Mungkin buat teman-teman bisa diambil kesimpulan lagi. Semoga cerita-cerita kita tadi itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Diambil baiknya, dibuang jeleknya. Tapi insya Allah nggak ada jeleknya ya, Amrina ya. Semoga teman-teman di Amin, sini, terima kasih Kak. ya, semoga teman-teman di sini nanti bisa termotivasi dan juga tetap semangat buat kuliahnya. Dan dari aku, Deswita, itu mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah mulai udah ngedengerin podcast kita di episode kedua kali ini. Dan juga terima kasih juga buat Amrina, waktunya ya. Semangat terus, masih semester 1, semangatnya masih harus dijaga, gitu ya. Siap Kak, terima kasih juga. Oke, kita tutup buat Bikes kali ini. eh Terima kasih ya teman-teman yang udah udah dengerin podcast kita. Sampai jumpa di Bikes episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.